Bismillahirrahmanirrahim. Wabisanadil muttasil ilal imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-ayatil kubra fi syarih kisatil Isra nafanallahu bihim wa bi'ulumihim wa bikutubihim fi dharain amin. Al-hadithur rabi' wa qala al-Bazzaru haddatsana Salamah bin Syabib qala haddatsana Sa'id bin Mansurin qala haddatsana al-Haritsu ibnu Ubaidin an Abi Imran al-Jawni an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan bahwasanya hadis keempat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya. Al-Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan juga Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat, ini Mu'jamul Awsat ya. Wa rijaluhu rijalus sahih, dan kata Imam Al-Haythami dengan Al-Haythami beda ya. Dan Al-Haythami bukan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ada dua. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami Bitta, dan Al-Haythami. Al-Haythami ini pengarang kitab Majma'uz Zawaid. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam bidang hadis condongnya. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami condongnya ke fikih, dan Imam Al-Haythami condongnya ke hadis. Seperti itu. Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid mengatakan hadis yang akan kita bahas sekarang yang riwayat Al-Bazzar ini rijaluhu rijalus sahih. Perawinya itu adalah perawi yang sahih. Perawinya perawi sahih. Imam Al-Bazzar mengatakan telah mengabarkan kepada kami Salamatu bin Syabibin. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Mansurin. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Al-Harits bin Ubaidin. Beliau meriwayatkan dari Abu Imran Al-Jawni. Beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik. Nah, hadis keempat sama ya. Kita meriwayatkan hadis Imam Al-Bazzar ini jalurnya itu ke Anas bin Malik. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Jadi Rasulullah yang menyampaikan. Baina ana qa'idun idz jaa Jibril alaihi salam fawakaza baina katifayya. Faqumtu ila syajaratin fiha kawakrayit tayri. Faqa'ada fi ahadihima wa qa'adatu fil akhar. Fanamat wartafa'at hatta saddatil khafiqain. Wa ana uqallibu tarfi walau syi'tu an amassa as-samaa'a lamasastu. Bahwasanya Rasulullah SAW ini menyampaikan ketika aku sedang duduk, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan menepuk antara kedua bahuku. Di sini disebutkan fawakaza. Qala al-Mula al-Qari, Imam Mula al-Qari berkata di dalam kitab syarah Asy-Syifa. Asy-Syifa ini Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, karya Imam Qadi Iyad. Wakaza bilwawi wazai, dengan wau dan zai. Ai di sini disebutkan daf'a bi atrafi asabihi aw daraba bi kaffihi majmu'atan. Syekh Mula Al-Qari mengatakan wakaza artinya mendorong dengan ujung jari atau memukul dengan telapak tangan yang dikepalkan. Tapi konteks di sini ikhwah itu istilahnya ditepuk gitu ya, ditepuk kedua bahunya. Baina katifayya. Nah, katifai di sini beliau ini Al-Mula Al-Qari berkata juga dalam syarah Syifa bitasydid wa tahtiyah. Bitasydid tahtiyah wa hadza darbul talattufin wa mahabbatin aw sabab qiyamin wa khiffatin. Wa yushiru ilaihi qauluhu faqumtu. Nah, di sini sebutkan bahwasanya
pukulan itu bukan mukul menyakiti gitu ya, tapi untuk membangunkan dengan lembut gitu ya, agar Rasulullah SAW bangun. Maka ini juga diberi isyarat di dalam hadis fakumtu, maka aku bangun gitu ya. Jadi bukan dipukul ya. Seperti itu. Makanya disebutkan di dalam catatan atau ta'liqnya Syekh Muhyiddin Mistu itu mengatakan bahwa kazabaina katifaya itu al-waqzu ad-darbu bijum'il kaffi birifqin gitu ya. Memukul dengan kepalan tangan secara lembut atau perlahan. Seperti itu. Kemudian disebutkan fakumtu ila syajaratin fi'a kawak royit toir. Aku langsung bangun, bangkit dan pergi bersama malaikat Jibril menuju sebuah pohon. Seperti itu. Nah, di sini disebutkan ila syadatin fi'a, kemudian kawak royit toir. Kawak royit toir, Syekh Mula Al-Qori mengatakan makana ini mumathilaini lil waqrain wa huwa bi fathil waw. Usyuttairi sawa'un kana fi hajarin au fi syajarin. Dia mengatakan bahwasanya maksudnya adalah dua tempat yang menyerupai sarang burung. Gitu ya. Yakni baik tempat tinggal burung itu di batu maupun di pohon. Jadi di suatu pohon di mana situ ada seperti ada sarang burung begitu ya. Kemudian oleh Syekh Muhyiddin itu mengatakan wa huwa usyuttair in kana fi jabalin aw syajarin wal muradu huna baitani syabihani bi'ushihi fil hayati wal wad'i la fil miqdar. Jadi yang dimaksud di sini adalah seperti sarang burung. Baik sarang burung yang ada kalau beliau menyebutnya jibal ya di gunung maupun di pohon. Tapi yang dimaksud di sini adalah Rasulullah SAW ketika ke pohon tersebut itu menemukan dua tempat yang bentuk dan posisinya menyerupai sarang burung, tapi bukan ukurannya. Wal wad'i la fil miqdar. Jadi posisinya bukan ukurannya gitu ya. Bukan sarang burung beneran sarang burung seperti itu. Kemudian faqa'ada fi ahadihima wa qa'adatu fil akhar. Malaikat Jibril duduk pada salah satunya, jadi salah satu tempat tersebut, dan aku duduk di tempat yang lain. Fanamat wartafa'at hatta saddatil khafiqaini. Kemudian fanamat di sini Syekh Mulal Qori mengatakan dalam kitab Syarh Sifa bifathin nun wal mim, dengan difatahkan nunnya dan mimnya. Namat min numu ai zadat wa fi nuskhah sahihah fasamat bisin. Dalam nuskhah yang lain itu bukan pakai nun ya, pakai sin, bisin. Wal mim mukhaffafah minas sumu ai irtafa'at wa dhamiru ilal akhir. Kemudian di sini disebutkan artinya namat itu kata Syekh Mula Al-Qori di sini adalah zadat, artinya bertambah atau tumbuh gitu ya. Atau juga artinya di nuskhah yang lain sama yang artinya irtafa'at, naik gitu. Dan domirnya ini namat ini ke si akhor tersebut ya. Jadi tempat tersebut naik, namat wartafa'at, tumbuh dan naik, hatta sadatil khafiqaini, terangkat sampai aku menutup kedua mataku gitu ya. Di sini disebutkan qala malaqari bitasdidal al-muhmala ay tarafais sama'i wal ard au ufuqai masyriq wal maghrib. Ini disebutkan bahwasanya naik ke atas sampai ke ujung langit dan bumi. Dalam artian bisa diartikan juga terlihat timur dan barat, tinggi gitu ya, sangat tinggi. Kemudian juga disebutkan wa ana uqallibu tarfi walau syi'tu an amassal samaa lamasastu. Sampai kedua mataku berkedip gitu ya.
Walau syi'tu an amassas sama lamasastu. Seandainya aku mau, aku bisa menyentuh langit gitu ya, ikhwan. Ini saking tingginya ya, ikhwan ya, saking tingginya. Kemudian disebutkan falatafata ilayya Jibrilu ka'annahu hilsun lati'un fa'araftu fadla ilmihi billahi alayya. Wa futiha li babun min abwabis sama. Kemudian disebutkan, kemudian aku menoleh ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini seolah kain pelana gitu ya, kowe. Jibril ka'annahu hilsun lati'un. Hilsun di sini sebutkan bikasri wasukun wa fi nusra bi fathihima ay kisaun raqiqun yali dhahral ba'ir tahta kotabihi syubbihi bihi liru yatih. Seperti pelananya ontak gitu ya, wah. Tenang, malaikat Jibril itu tenang. Ketika diangkat itu malaikat Jibril santai aja, tenang. Seperti pelana gitu ya. Kemudian juga latiun kata Syekh Maulal Qari bikasril muhmalah wa hamzah ay la siqan bima lati'a min haibatillahi ta'ala wa syiddahal khasyah min kamali 'azamatihi. Hadza qararu ad-dalji bina'an ala nasbi lati'an fi aslihi lakinnahu mukhalifun lil usul al-musahhahah li'annahu marfu'un ala annahu na'tun liqaulihi hilsun. Disebutkan bahwasanya menempel gitu ya. Latiun di sini malaikat Jibril sudah seperti pelananya onta yang menempel melekat pada tempatnya gitu ya. Itu karena haibahnya, min haibatillah, karena kewibawaannya Allah Subhanahu wa taala, dan khosyah, rasa takut juga ya, ya. Jadi ketika Rasulullah, kalau bahasa kitanya ya, dagdikduk gitu, ketika diangkat, malaikat Jibril tenang, menetap seperti itu. Fa'araftu fadla ilmihi billahi alayya. Aku menyadari bahwa pengetahuannya tentang Allah lebih 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 tinggi gitu ya, lebih utama dibanding alayya, dibandingku. Wa futiha li babun min abwabis sama. Kemudian dibukakan bagiku satu pintu dari pintu-pintu langit. Fara'aitu nurul a'zam. Maka ketika itu aku melihat cahaya yang agung gitu ya. Melihat cahaya. Wa idza dunal hijab rafrafud durri wal yaqut wa uhiya ilayya ma sya'an yuha. Kemudian di situ ada hijab. Ada hijab yang ada tabir gitu ya. Yang di depannya terdapat rafrafu. Nah, rafrafu ini disebutkan Imam Az-Zabidi di dalam kitab Tajul Arus. Qala Ibnul Athir ar-rafraf fi hadisil mi'raj al-bisatu wa ruwiya 'ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu an fi tafsiri qaulihi ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra qala ra'a bisatan akhdara saddal ufuq. Jadi di sini disebutkan oleh Imam Az-Zabidi rafraf, dan beliau menukil dari Ibnu Athir. Rafraf dari hadis Mi'raj ini itu artinya adalah bisat, permadani atau alas gitu ya. Jadi diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud, beliau mentafsirkan surat An-Najm ayat 18, yaitu Nabi Muhammad SAW melihat permadani hijau yang menutupi ufuk. Jadi di sini ada tabir yang di depannya terdapat permadani atau alas duduk gitu ya, dari mutiara, rafrafud duri wal yakut, dan juga dari yakut. Seperti itu. Wa uhiya ilayya ma sya'an yuha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mewahyukan kepadaku gitu ya. Memberikan wahyu kepadaku. Sudah, kemudian hadis keempat pendek ya, sampai situ. Qala al-hafidhu Imaduddin Ibnu Katsirin
Berkata siapa? Al-Hafidz Imaduddin Ibnu Katsir. Ini Imam Ibnu Katsir ya. In sahha hadzal haditsu fahiya waqi'atun ghairu waqi'atil Isra li'annahu lam yuzkar fiha Baitul Maqdis wala su'udu ila sama. Kata Imam Ibnu Katsir, seandainya hadis ini sahih, maka peristiwa yang dijelaskan dalam hadis ini bukanlah peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Li'annahu lam yuzkar fiha Baitul Maqdis wala su'udu ila sama. Karena di dalam hadis ini, hadis yang keempat, tidak menyebutkan Baitul Maqdis dan juga tidak disebutkan naik ke atas langit. Seperti itu, ikhwah. Ini bisa kita lihat ucapan beliau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Seperti itu. Jadi Imam Ibnu Katsir meragukan gitu, ikhwah ya. Tapi sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Haythami, rijalnya itu rijal sahih. Seperti itu. Tetap ya, ikhwah ya, yang kita jadi patokan itu adalah hadis yang pertama. Kemudian di sini juga disebutkan oleh Syekh Muhyiddin itu bahwasanya Al-Haythami mengatakan dalam Majma' Az-Zawaid, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan juga Imam Tabrani dan perawinya sahih. Kemudian Imam Suyuti dalam Al-Khasaisul Kubra itu cakep banget ya. Kitab itu mantap banget ya. Semoga kita bisa kaji juga tuh. Itu kitab utamanya ya dari Unmuzajul Labib. Unmuzajul Labib itu ringkasannya. Yang besarnya Al-Khasais Al-Kubra. Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab beliau tersebut, hadis ini itu akhrajal hadis Ibnu Sa'ad wa Sa'id bin Mansur fi sunanihi wal Bazar wal Haki wa Ibnu Mardawih wa Ibnu Asakir. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'din wa Sa'id bin Mansur dalam sunannya, Imam Al-Bazar, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Mardawih dan juga Imam Ibnu Asakir. Kemudian ucapan Imam Ibnu Katsir bisa kita lihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan ba'da ansaqal hadis wa rijaluhu la basabihim wa rijaluhu la basabihim illa anna darqataniya dzakaralahu illatan taqtadi irsalahu. Disebutkan bahwasanya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani para perawinya la ba'sa. Dalam artian masih diterima gitu ya. Akan tetapi Imam Darqutni menyebutkan adanya ilat gitu ya, adanya cacat. Yang dimana menyebabkan hadis ini dianggap sebagai hadis yang mursal. Seperti itu. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Kalau dalam kitab Manzumah Al-Baiquniyah, hadis mursal itu adalah wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Hadis mursal itu hadis yang tidak disebutkan sahabatnya. Seperti itu, ikhwan. Dan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar wa ala kulli halin, dengan segala keadaan gitu ya yang disebutkan, fahiya qissatun ukhra, yang disebutkan di hadis keempat ini itu kisah yang lain, adh-dhahiru annaha waqa'at bil Madinah. Yang zahir kejadian pada hadis yang keempat ini itu terjadinya di Madinah. Seperti itu. Jadi bukan kejadian Isra Mi'raj gitu ya, meskipun ada kesamaan. Jadikan catatan nih, ya. Jadikan catatan. Kemudian kultu, kata Syekh Muhyiddin Mistu, beliau mengatakan, wala 'ala sababa fi qaulil Hafidz Ibnu Katsir in sahha wa wujudul Harits ibn Ubaidin fi sanadil hadis. Bisa jadi gitu ya, yang menyebabkan Imam Ibnu Katsir itu insoh apabila hadisnya sahih. Jadi istilah kita itu Imam Ibnu Katsir ini meragukan gitu ya, meragukan kesahihan hadis yang keempat ini. Huwa wujudul Harits bin Ubaid fi sanadil hadis. Itu sebab adanya perawi hadis yang namanya Harits bin Ubaid. Wa huwa kama qala Abu Qudamah Al-Iyadi. Karena apa?
di sini sebutkan beliau adalah Abu Qudamah Al-Iyadi. Akhraja lahu Muslim fi sahihi. Dan Imam Muslim itu meriwayatkan hadis melalui jalur beliau seperti itu ya. Illa anna Ibnu Ma'in do'afahu. Akan tetapi Imam Ibnu Ma'in itu mendoifkannya. Wa qala laisa huwa bisyai'in. Imam Ibnu Ma'in mengatakan bahwasanya dia itu bukan apa-apa gitu ya. Syai'in. Jadi lemah lah bahasa kita mah gitu. Wa qala Imam Ahmad berkata mudtaribul hadis. Beliau itu hadisnya ittirab, kacau gitu ya. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi, oh iya ya, ada beberapa istilah ini Guru Al-Fakir juga sampaikan, Syekh Ahmad Al-Farabi. Beliau mengatakan ada beberapa istilah yang sebenarnya terjemahannya kurang tepat gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau ini hadisnya mutorib, ya udah mutorib aja, nggak usah diterjemahin gitu. Jadi hadisnya hadis mursal. Jadi kita harus tahu definisinya gitu. Bukan diterjemahin aja, tapi definisinya. Karena kadang kalau diterjemahin aja kurang tepat gitu. Coba hadisnya hadis mursal. Ya, kita harus kembali ke definisi. Seperti itu ya Pak ya. Jadi Al-Fakir terjemahkan singkat saja. Meskipun sebetulnya terjemahan yang tepatnya tidak seperti itu. Harus dikembalikan ke asal ya, ke istilah. Jadi likulli fanin mustalahun. Di setiap fan keilmuan itu ada istilah tertentu. Seperti itu. Imam Ahmad berkata, Haris bin Ubaid ini muttaribul hadis. Qala Abu Hatim Ar-Razi mengatakan yuktabu hadithuhu wala yuhtaju bihi. Hadisnya ditulis akan tetapi tidak bisa dijadikan hujjah. Wa qala Ibnu Hibban berkata kasura wahmuhu fala yajuzu al-ihtijaju bihi idzan farada. Nah, dikasih catatan tuh. Beliau itu banyak wahamnya, banyak tuh antara wahm dan syak aja ada pembahasan khusus ya gitu. Wahm syak kan sama-sama ragu. Tapi ada pembahasan khusus perbedaan antara wahm dan syak. Beliau itu banyak ragunya dan tidak boleh menjadikan beliau itu hujah apabila beliau meriwayatkan sendirian. Wa hadzal hadis min gharaibir riwayatihi, dan hadis ini termasuk hadis yang asing dari riwayatnya Al Haris bin Ubaid. Wa inna fi'i, karena di dalam hadis ini wa inna fi'i nakaratan wa gharabata alfadhin wa siyaqan ajiban. Karena di dalam riwayat ini banyak sekali gharaib yang ganjil gitu ya. Dapat nakar, kejanggalan, keanehan lafaz seperti itu. Wasiyaqan ajiban, dan cerita yang menakjubkan. Wala'allahu manam, dan bisa jadi kejadian ini dalam keadaan tidur. Wallahu a'lam. Seperti itu. Itu catatannya ya, Ko ya. Itu catatan di hadis yang keempat. Kita masuk hadis yang kelima. Di hadis keempat ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, ikhwah. Kita akan masuk ke hadis yang kelima ya. Baik, aman ya. Insya Allah bisa dipahami, ikhwah. Kita lanjutkan hadis yang kelima. Wa bil qala al haditsul khamis. Wa qala al Baihaqi fi dalail. Dalail ini adalah Dalailun Nubuwah karya Imam Al Baihaqi. Qala akhbarana Abdul Hasan bin Abdana qala akhbarana Ahmad bin Saffaru qala hadatsana Muhammad bin Ismail At-Tirmizi qala hadatsana Abu Ali bin Miqlasin qala hadatsana Abdullah bin Wahbin qala hadatsani Yaqubu ibnu Abdirrahman Az-Zuhri an abihi an Abdirrahman bin Hashimin an Anas bin Malikin. Riwayat ini sama dari Anas bin Malik ya. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah meriwayatkan dari Abul Hasan Ibnu Abdan. Beliau berkata telah
mengabarkan kepada kami Ahmad As-Safar. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abu Ali ibnu Miqlas. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahbin. Beliau berkata telah mengabarkan kepadaku Yakub bin Abdurrahman Az-Zuhri. Beliau meriwayatkan dari ayahnya, ini Abdurrahman Az-Zuhri. Beliau meriwayatkan dari Abdurrahman bin Hashim. Beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik. Itu sanadnya ya. Seperti itu. Di sini sebutkan tadi ada Abdurrahman bin Hashim. Di nuskah yang lain panjang ya. An Hashim bin Hashim bin Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Seperti itu. Anas bin Malik qala berkata lamma jaa Jibrilu bil buraqi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faka'annaha asarrat udhunaiha faqala lah Jibril mah ya buraq Allah in raqibaki misluh. Disebutkan bahwasanya sini diceritakan ya ketika malaikat Jibril mendatangkan gitu ya buraq di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faka'annaha asarrat udhunaiha. Ini seakan-akan gitu ya, hewan itu menegakkan kedua daun telinganya. Gitu, untuk supaya mendengarkan. Makna dari faka'an asharat udhunaiha itu adalah jama'at suma. Itu sebagaimana dalam kitab Subulul Huda ya, Faqala laha Jibril, malaikat Jibril berkata kepada buruk tersebut, "Mah ya buruk, fawallah in raqibaki misluh." Tenglanglah wahai buruk, gitu ya. Jika ada orang seperti ini mendatangimu. Di sini disebutkan ai ma raqibaki misluhu. Kama rawah al-Qastolani fil Mawahil Laduniyah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Qastolani dalam kitab Al-Mawahil Laduniyah disebutkan bahwasanya tidak ada yang mendunggangi yang semisal dengan orang yang akan mendunggangimu gitu ya. Jadi tenang. Ditenangkan seperti ya. Fasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah naik ke buruk tersebut. Istilahnya di ketunggangi gitu ya. Tadi makna asarat udhunaiha nasabat uma suratahuma wa aslusir ajam wasyad. Jadi bisa disebut tidak tenang begitu ya si buruk ini. Kemudian wa idza huwa bi'ajuzin ala janbit tariq faqala ma hadhihi ya Jibril. Qala Jibril sir ya Muhammad. Kemudian setelah naik di tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seseorang gitu ya, huwa bi'ajuzin, orang yang sudah tua renta di tengah jalan tersebut. Rasulullah bertanya, "Mahadhi ya Jibril?" Siapa ini? Wahai Jibril. Malaikat Jibril bilang, "Sir ya Muhammad." Terus berjalan terus wahai Muhammad. Jalan terus. Fasara masyaallahu an yasir. Kemudian ya perjalanan diteruskan. Gitu ya. Terus jalan. Sampai ya sekehendak Allah. Fa idza huwa bi syai'in yad'uhu mutanahiyan anitariqi yaqul halumma ya Muhammad faqala lahu Jibril sir ya Muhammad fasara masyaallahu an yasir. Kemudian setelah lanjut Rasulullah bertemu lagi dengan ada orang gitu ya yang memanggil untuk berhenti gitu ya di tengah jalan. Halumma ya Muhammad, sini wahai Muhammad, sini. Tapi malaikat Jibril berkata, sir ya Muhammad. Lanjut. Fasara masya Allahu an yasir. Jadi terus dilanjutkan perjalanannya sesuai dengan kehendaknya Allah. Qala falaqiyahu khalqun minal khalqi. Kemudian malaikat Jibril di sini sebutkan ada ini di riwayatnya disebutkan ada seseorang gitu ya. Rasulullah melanjutkan kisahnya. Ada seseorang, Anas bin Malik, karena di sini ceritanya dari Anas ya. Menyeriwayatkan bahwasanya sampai ada seseorang
yang sekelompok khalqun, makhluk gitu ya, yang bertemu dengan Nabi Muhammad, makhluk-makhluk ini, faqalu, jadi berarti banyak ya. Mereka berkata, Assalamu alayka ya awal, Assalamu alayka ya akhir, Assalamu alayka ya hashir. Disebutkan Assalamu alayka wahai yang pertama, Assalamu alayka wahai yang terakhir, Assalamu alayka wahai yang menghimpun. Faqala lahu Jibril, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, Urdudis salam ya Muhammad, jawab salamnya wahai Muhammad. Faraddas salam, maka Nabi Muhammad SAW menjawab salamnya. Tsumma laqiyahu tsaniyah, faqala lahu mithla maqalatihi al-ula. Kemudian bertemu juga sama ya, sekelompok lagi atau bertemu dengan orang lain mengucapkan hal yang sama. Tsumma tsalitsah kadzalik. Sama bertemu lagi yang ketiga mengucapkan yang sama. Assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya akhir, assalamualaikum ya hasyir. Sama. Hatta intaha ila Baitul Maqdis. Sampai selesailah di Baitul Maqdis. Fa'aradu alaihi al-ma'a wal khamra wal laban. Maka di sanalah Rasulullah ditawari air, khamr dan susu. Fatana wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-laban. Maka Rasulullah SAW itu memilih dan mengkonsumsi susu. Seperti itu. Syekh Mula Al-Qari itu dalam kitab Syarah Syifa mengatakan waqtiyaruhu al-laban li'annahu mughnin an ghairihi bi khilafi ghairihi. Maka disebutkan oleh Syekh Mula Al-Qari yang dipilih oleh Rasulullah adalah susu karena susu itu sudah mencukupi semuanya, gizinya gitu ya. Sudah memenuhi gizi. Kemudian disebutkan faqala lahu Jibril, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, asabatal fitrata walau syaribta al-ma'a la ghariqata wa ghariqat ummatuk walau syaribta al-khamra la ghawaita wa ghawat ummatuk. Di sini ketika Rasulullah SAW memilih susu, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, engkau telah memilih fitrah, asabata al-fitrah. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud fitrah di sini adalah dinal Islam. Engkau telah memilih agama Islam gitu ya, fitrah di sini. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi mengatakan yahtamilu an yakuna sababu tasmiyatil laban fitratan. Imam al-Qurtubi mengatakan ada kemungkinan alasan penamaan susu sebagai fitrah. Li'annahu awwalu syai'in, karena sesungguhnya si susu ini adalah awalu syai'in yadkhulu batnul maulud. Karena susu adalah sesuatu yang pertama kali masuk ke perutnya anak gitu ya. Wa yashukku am'a'ahu wa sirru fi maili Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi duna ghairi likaunihi kana ma'lufan lahu li'annahu la yansha'u an jinsihi mufsadatun. Kemudian juga rahasia kecenderungan Nabi SAW memilihnya adalah karena susu merupakan hal yang sudah Rasulullah sudah tahu gitu ya, seperti itu. Dan karena jenis susu tersebut tidak mador, tidak merusak. Sedangkan khamr tentunya tidak akan dipilih. Maka di sini disebutkan ketika malaikat Jibril mengatakan engkau telah memilih fitrah, kemudian malaikat Jibril menyebutkan walau syaribatal ma'a la ghariqata wa ghariqat ummatuk. Apabila engkau memilih atau meminum air, maka niscaya engkau akan tenggelam dan umatmu juga akan tenggelam. Walau syaribta al-khamra la ghawaita wa ghawat ummatuk. Dan andai engkau memilih arak, meminum arak khamr, maka niscaya engkau akan tersesat dan umatmu juga akan tersesat. Seperti itu. Di sini disebutkan la ghariqata wa ghariqat ummatuk. Syekh Mula Al-Qari mengatakan wa alamul radu bi gharaqihim istighraquhum fi jam'il mal alladhi yuaddi ila su'il hal wa nuqsanil ma'al wa ammal khamru fa isyratun ila jami'is syahawat. Air di sini itu diibaratkan, kata Syekh Mula Al-Qari, tenggelamnya umatmu kalau Nabi milih air gitu ya, adalah kesibukan mereka
dalam mengumpulkan harta dan kondisi mereka gitu, entah itu jabatan dan lain sebagainya. Adapun jika khamar yang dipilih, tentunya khamar ini itu mengisyaratkan fa isyaratin ila jami syahwat, menunjukkan seluruh hawa nafsu gitu ya. Seperti itu, ikhwah. Kemudian setelah malaikat Jibril berkata demikian, "Tsumma bu'itsa lahu Adamu faman dunahu minal anbiya." Kemudian Rasulullah SAW ini dipertemukan gitu ya, Nabi Adam diutus, faman dunahu minal anbiya. Dalam riwayat lain bu'itsa di sini dibangkitkan ya, kayak maknanya. Nabi Adam dan para nabi yang lain itu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Fa'ammahum Rasulullah SAW tilkal lailah. Malam itu Rasulullah SAW itu menjadi imam bagi para nabi tersebut. Sama kalau Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah. Nah, dijelasin nih, kan tadi Rasulullah di sepanjang jalan nanya ya, kok ya. Malaikat Jibril menjelaskan, amal ajuzul lati ra'aita ala jambit tariq falam yabqa minad dunya illa ma baqiya min umuri tilkal ajuz. Maka Jibril menjelaskan, wanita tua atau orang tua renta yang engkau lihat di sisi jalan tadi, di tengah jalan, adalah lambang dari usia dunia. Gitu ya. Sisa usia dunia itu seperti seperti orang tua tersebut. Udah tua banget gitu. Udah tua banget ini, dunia ini udah tua banget. Wa ammaladzi arada an tamila ilaih fadzaka adullah iblis arada an tamila ilaih. Kemudian tadi di tengah jalan ada yang manggil Rasulullah, gitu ya. Sedangkan sosok orang yang ingin memalingkanmu tadi manggil itu adalah iblis. Dan dia ingin tentunya supaya Rasulullah tidak melakukan apa yang diberi petunjuk oleh malaikat Jibril. Wa ammal ladzina sallamu alaika, dan adapun orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu itu fa Ibrahim wa Musa wa Isa alaihimussalam, adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimussalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Kemudian qala al-Hafiz Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan fi ba'di alfadhihi nakaratun wa gharabatun. Sebagian redaksi hadis tersebut tergolong hadis yang munkar, yang aneh dan juga gharib, asing. Seperti itu. Bisa kita lihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam tafsir At-Tabari. Wa fi jam'in nuskhah haddatsani Yaqub bin Abdurrahman Az-Zuhri an abihi an Abdurrahman bin Hashim an bin Butsbah bin Abi Waqqas wa tas'i minal jarhi wa ta'dil. Itu bisa kita lihat di dalam kitab wa tas'i minal jarhi wa ta'dil, Syiar Alam Nubala dan Tahdzibut Tahdzib. Seperti itu. Jadi hadis ini banyak keanehan begitu ya, Pak ya. Banyak keanehan dan lafaz-lafaznya juga asing seperti itu. Dan tentunya berbeda dengan yang sudah kita bahas di hadis yang pertama. Seperti itu. Ada hadis yang keempat tadi sudah kita bahas. Itu diragukan kesohiannya oleh Imam Ibnu Katsir. Adapun hadis yang kelima ini, itu Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya sebagian lafaznya itu munkar dan juga asing, aneh dan asing. Seperti itu. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas hadis yang ke-6. Dan ini panjang juga ya, Ko ya. Sama ya, kisah juga. Mulai panjang-panjang lagi pembahasannya. Tapi Ikhwah, sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu. Untuk rekamannya nanti bisa didengarkan nih Ikhwah ya. Al-Fakir insya Allah akan upload satu persatu. Baru satu majelis yang di-upload.
Nanti yang lain akan menyusul ya, insya Allah. Jadi kalau mau menceritakan ke orang lain ikhwah, gunakan hadis yang pertama ya. Gunakan hadis yang pertama. Kalau mau lebih luas lagi, ada Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, itu punya kitab tentang Isra Mi'raj. Nah, baca tuh. Ya. Kitab ada Qissatul Mi'raj dan juga Mi'rajul Kabir. Wah, itu dijelaskan ikhwah gitu ya. Tapi ingat, tidak semuanya sahih gitu ya. Jadi kita bahas dulu hadis-hadis yang sahih, hadis 1 2 3, baru kita bahas yang lainnya. Seperti itu. Dibahas tentang buruk ikhwah. Buruk itu seperti apa? Kedua telinganya selalu bergerak dan lain sebagainya. Itu di dalam kitab Syekh Najmuddin Al-Ghaiti ada ya. Tapi kayaknya kapan selesainya itu kalau kita kaji kitab itu ya. Ini aja yang tipis aja lama ya, ikhwah. Karena perlu kita pahami baik-baik gitu ya. Catatannya banyak. Catatannya banyak. Ini coba kita kirimkan. Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Termasuk kitab Isra. Yang Fakir kirim salah satu kitabnya ya. Nah, itu tuh. Ada juga kitab Al-Mi'rajul Kabir. Banyak ya, wah, kitab-kitab tentang Isra Mi'raj itu banyak ya. Yang pendeknya Imam Ad-Dardir ya, tentunya itu yang pendeknya dari Imam Ad-Dardir. Banyak ya, wah, lengkap lah ya, wah. Dan hikmah-hikmahnya juga banyak. Sampai nanti salah satu mukjizatnya Nabi, Nabi kan tahu masa depan ya, gitu ya. Karena Nabi tahu masa depan, di-spill lah dikit-dikit, gitu ya. Nabi yang ngasih tahu setelah kematian beliau, nanti yang ikut wafat itu Sayyidah Fatimah. Kemudian nanti dari istri-istri beliau yang wafat itu adalah yang tangannya panjang, dalam artian yang paling dermawan gitu ya. Maka nanti Zainab gitu. Rasulullah di dalam riwayatnya Ibnu Asakir mengatakan awwalu man yalhaquni min ahli baiti anti ya Fatimah. Wa awwalu man yalhaquni min azwaji Zainab wahya atwalu kunna kafan. Nah, itu disebutkan bahwasanya setelah yang menyusulku gitu ya, yang menyusulku dari ahli baitku itu adalah Fatimah. Dan di antara istriku yang paling pertama menyusulku adalah Zainab. Nah, di dalam kitab Syekh Najmuddin Al-Ghaiti itu nanti disebutkan, ikhwah, mukjizat-mukjizat yang lain. Jadi kita bahas kitab yang ringkas dulu. Karena banyak riwayat-riwayat yang
tidak sahih ikhwah dan beredar gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas riwayat-riwayat tersebut insyaallah. Untuk masalah akidah sudah kita bahas ya kemarin ya. Kemarin sudah kita bahas. Semoga dan itu yang selalu dipermasalahkan ya. Itu selalu dipermasalahkan. Dan kita itu harus pahami ya. Kemarin sudah kita bahas juga bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tentang Isra dan Mi'raj. Ingat Sidratul Muntaha itu tempatnya Rasulullah bermunajat. Kita sudah beri juga referensi para ulama yang berpendapat demikian. Seperti itu. Seperti Nabi Musa yang bermunajat pada Allah di Bukit Tursina, dan seperti Nabi Yunus yang bermunajat pada Allah di dalam perut ikan ya. Makanya Rasulullah SAW itu sampai bersabda, jangan katakan aku lebih baik dari Yunus bin Matta. Seperti itu. Sampai seperti itu. Wah. Itu ada dalam kitab Sahih Muslim ya. Wala aqulu inna ahadan afdalu min Yunusa ibni Matta alaihi salam. Di dalam hadis yang lain disebutkan, la yanbaghi li 'abdin an yaqula ana khairun bin Yunus min Yunusa bin Matta. Tidak sepantasnya seorang hamba mengatakan aku lebih baik daripada Nabi Yunus. Seperti itu. Jadi jangan kira mentang-mentang Yunus bin Matta itu, bayangkan ikhwah, dibawa ke dasar laut gitu. Sedangkan Rasulullah SAW diangkat ke langit, ke Sidratul Muntaha. Tapi bentuk ketawaduan beliau sampai beliau mengatakan tidak pantas gitu ya bagi seseorang hamba mengucapkan dirinya lebih baik dibanding Yunus bin Matta. Seperti itu. Dan kemarin juga sudah kita bahas ya. Di dalam riwayat bahwasanya keadaan sujud itu ada, atau posisi sujud gitu ya, adalah posisi paling dekatnya seorang hamba kepada Allah. Jadi ini bukan masalah tempat. Gitu ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya, dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, adalah ketika hamba tersebut sedang sujud. Jadi bukan masalah tempat. Gitu ya. Allah tidak bertempat. Tapi di sini yang jadi kisahnya itu adalah Rasulullah SAW-nya sendiri. Gitu. Rasulullah SAW diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke Sidratul Muntaha. Dan juga kita, makanya kemarin sudah kita bahas, mi'rajnya kita ya sholat. Karena itu adalah posisi paling dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Posisi itu bukan posisi makanah ya, makanya kemarin kita sebut sebagai kemuliaan, posisi kemuliaan. Paling dekat itu artinya apa? Kita itu dimuliakan, atau posisi paling mulia kita itu adalah ketika kita sedang sujud.
Seperti itu. Ada lagi ikhwah yang ditanyakan, didiskusikan tentang tadi tempat munajat sudah ya. Dan nanti bisa didengarkan juga di rekaman hadis yang pertama, itu berarti kajian yang kedua ya kalau di sini, tapi kalau ditulisan nanti kajian pertama. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan beberapa lagi ya, ya. Di sini ada pertanyaan tentang Rasul bisa berbicara dengan daging. Itu benar atau tidak? Rasulullah, apakah ada ininya ikhwah? Shareannya? Yang kisah diracun itu ya, Al-Fakir lupa ya itu. Al-Fakir kurang tahu ya, tapi nanti bisa kalau ada broadcastnya atau shareannya bisa dikirim ke Al-Fakir ya. Ada riwayat yang diracun, tapi yang Al-Fakir tahu, nanti Al-Fakir cari riwayatnya ya, dagingnya itu tidak berbicara, tapi Rasulullah sempat makan gitu. Yang meninggal itu adalah sahabat beliau. Kalau tidak salah namanya Bishr bin Al-Baro. Itu sahabat Nabi. Ntar Al-Fakir kirim dulu, Al-Fakir cari dulu ya, ya. Nah, ini dia. Ada nih, ikhwah. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Wala yaqulu shadaqah zada fa ahdath lahu yahudiyyun bi khabarin. Wasama safaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha wa qalal qaum faqala. Ini ada nih, ikhwah. Angkatlah tangan kalian. Oke, taib. Irfa'u aydiyakum fa innaha. Nah, ini, ikhwah. Al-Fakir kirim ya. Kalau untuk benda-benda yang lain seperti tempat sandaran Rasulullah, itu salah satu mukjizatnya juga ya. Nah, ini Al-Fakir kirim tentang hadis si daging memberi kabar, tapi bukan berbincang ya kalau di hadis ini. Hadisnya hadis Hasan Sahih. Sebentar Al-Fakir kirim. Kita baca ya. Al-Fakir kirim di grup ya, ikhwah. Bisa disebut mukjizat juga ya, bisa disebut mukjizat juga ya. Sebentar Al-Fakir kirim dulu. Nah, ini hadisnya ikhwah, hadis riwayat Imam Abu Daud. Di nomor, kalau yang di kitab yang Al-Fakir kirim, itu nomor 4512 di bagian tengah. Ketika lagi makan, la yaqulu shadaqah. Zada fa'adati Yahudiyah bi Khaybar syatan, kan dikasih kambing tuh ya. Maka Rasulullah SAW itu makan sebagian, dan para sahabat juga ada yang makan. Pas lagi makan, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, irfa'u aidiakum, angkat tangan kalian, fa innaha,
akhbaratni annaha masmumah. Nah, ini kembali ke si daging tadi atau ke si ini ya, potongan dagingnya itu. Karena angkatlah tangan kalian. Kenapa? Karena si daging ini mengabarkan kepadaku kalau dia itu telah diberi racun, begitu ya. Daging kambing ini telah memberiku kabar kalau dia itu sudah dilumuri racun. Seperti itu, ikhwah. Itu yang Al-Fakir tahu ya. Kalau berbicara, maksudnya Rasulullah berbicara dengan daging, Al-Fakir kurang tahu ya. Mungkin daging yang berbicara pada Nabi gitu. Kalau dalam hadis dagingnya yang berbicara pada Nabi, dagingnya memberitahu begitu ya. Seperti itu ya. Jadi si daging yang menginfokan. Itu di kitab Sunan Abu Daud ya. Sunan Abi Daud. Ketika diracun, ya betul. Irfa'u aidiakum. Jadi Rasulullah diinfokan. Jadi yang menginfokan si dagingnya. Yang ngomong si dagingnya. Tapi kan Akbar Rotsni di situ kalau suara serem juga ya. Para sahabat juga kaget mungkin kan itu sedang makan bareng ya. Bisa jadi itu mengabarkan dan hanya Rasulullah SAW yang tahu gitu. Betul ya. Ahsanallahilaikum. Semoga bisa dipahami ya. Banyak ya mukjizat Nabi. Paling cakep menurut Al-Fakir, termasuk yang bagus untuk dikaji tentang mukjizat Nabi itu kitab Asyifa. Gitu ya. Itu bagus juga. Dikumpulkan di situ tuh. Mukjizat Nabi. Ada lagi ikhwah? Amin wa iyyakum. Ada mujizat ketika dikejar oleh Sarakoh atau Surakoh bin Malik ya. Itu sampai Surakoh jatuh lagi, bingung itu ikhwan. Kematian Sayyidina Hasan, kematian Sayyidina Husain itu juga Rasulullah sudah tahu ya. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW itu banyak ya. Jadi yang tahu masa depan bukan hanya Nabi Khidir aja. Nabi Muhammad SAW juga mengetahui. Dan mujizat itu tidak bisa setiap saat ya, wah. Gitu ya. Ada momennya. Ada momennya. Ketika Rasulullah SAW memberi makan di perang Khandaq, padahal makanannya sedikit, tapi mencukupi semua. Gitu. Seperti itu. Oh di itu juga ada tuh, wah tadi di kitab Imam Najmuddin Al-Ghaiti dibahas tuh. Yang tadi
Daging memberikan info. Jadi kalimatnya adalah si daging yang berbicara kepada Rasulullah. Gitu. Jadi Rasulullah SAW itu pernah diberi hidangan, kemudian dibubui racun gitu ya. Jadi si dagingnya yang memberitahu kepada Rasulullah SAW. Tapi gara-gara ini juga Rasulullah sakit-sakitan juga ya. Semenjak kejadian ini Rasulullah jadi ikut sakit gitu ya. Rasulullah tuh udah diracun, disihir. Beliau kan pernah kena sihir juga ya. Itulah juga nanti ada penangkal sihir ya. Al-Falak An-Nas. Tapi bukan kena sihir yang bagaimana-bagaimana ya. Beliau itu seperti pusing aja gitu. Seperti itu. Jadi banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sangatlah banyak. Al-Fakir sempat menghimpun judul mukjizatnya itu adalah mengetahui masa depan, tapi belum selesai juga itu. Itu di dalam kitab Asyifa. Jadi Rasulullah menginformasikan apa yang terjadi di masa depan. Gitu. Akan ini, akan ini, akan ini, akan ini. Gitu. Dan jika hadisnya sahih, itu pasti akan terjadi. Gitu ya. Itu pasti akan terjadi. Karena Rasulullah bukan asal ngomong ya. Rasulullah tidak asal ngomong. Itu sudah dipastikan dalam Al-Quran. Surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berucap, Nabi Muhammad itu tidak berucap anil hawa, berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi apa yang disampaikan Nabi itu wahyu yang diwahyukan, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW juga, kalau kita baca kisah ketika Sayyidah Aisyah kena fitnah ya, Rasulullah kan diem ya. Jadi kan kejadiannya setelah selesai perang, Sayyidah Aisyah itu ketiduran ya, ada satu tenda, dan itu ada salah satu sahabat yang memang tugasnya membereskan. Sisa satu sahabat ini membereskan. Ketika masuk ke tenda itu ternyata ada Sayyidah Aisyah. Masuk, astagfirullah, kemudian dibangunkan. Jadi ketinggalan. Sayyidah Aisyah suruh naik onta. Sahabat ini yang tali ontanya yang dipegang oleh sahabat ini gitu. Sampai Mekah kan difitnah gitu. Apakah Rasulullah marah? Rasulullah diem ya, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi ketika dituduh selingkuh gitu ya, nah, Rasulullah itu diem gitu ya. Nah itu bisa kita lihat di surat An-Nur ya. Dalam surat An-Nur dari ayat 11 sampai 20. Innal ladzina ja'u bil ifqi gusbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'im minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Itu bisa dibaca ya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Jadi ditenangkan. Jadi Rasulullah SAW tidak langsung marah-marah. Tapi Rasulullah ingat ya, Rasulullah juga manusia. Wah, baca tuh 11 sampai 20. Sampai diberi tahu caranya. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Harus bawa saksi di situ.
Makanya tidak boleh menuduh perempuan, ikhwah. Hati-hati ya, jangan sampai ngomongin, jangan sampai gibah lah. Itu ya, ikhwah ya. Apalagi menuduh perempuan yang baik-baik. Termasuk dosa besar. Karena kalau laki-laki, ikhwah ya, dituduh, itu ada kemungkinan dilupakannya besar gitu. Tapi kalau perempuan kena tuduh jelek, capnya buruk, difitnah buruk, jelek, itu melekatnya lama itu. Seperti itu. Makanya di kita ketika dikatakan si perempuan ini janda, itu kan langsung negatif. Tapi disebutkan kalau si laki-lakinya, si ini orang laki-laki duda, itu masih netral gitu ya. Tapi kalau disebutkan si perempuan ini janda, wah banyak asumsi ini itu. Nah, maka dari itu tidak boleh ya, hati-hati betul tuh memfitnah perempuan. Jadi kalau ada masalah di media sosial nggak usah ikut-ikutan ya, ya. Tolong. Satu, memang ya si orang ini di media sosial melakukan kesalahan. Gitu. Ya dia dapat dosa, kesalahannya dia. Tapi bisa jadi dosa dia itu diampuni, dihapus. Kenapa? Karena banyak orang yang ngomongin. Jadi yang banyak dosanya itu yang ngomongin. Kita udah bahas di dalam kitab Ayyuhal Walad, ikhwan. Dengan syarahnya Ayyuhal Akh. Orang yang gibah itu sama seperti dia melempar pahala dia ke orang lain dan mengambil gitu ya, dosa orang lain buat dia. Sampai nanti di akhirat kelak ada orang itu melihat catatan amalnya, loh, saya nggak pernah haji, kok di sini ada pahala haji ya? Gitu. Ternyata setelah ditanyakan, dia mendapatkan pahala haji karena apa? Dia sering diomongin orang yang sudah haji. Seperti itu. Pahala umroh, pahala ini, Pak. Karena sering diomongin. Dan ada juga orang yang sudah haji, sudah umroh, rajin sholat tahajud, rajin ini, rajin itu, rajin ini, rajin itu. Tapi pas lihat amalnya kosong. Ternyata amalnya sudah hangus. Seperti itu. Maka tidak usah ikut-ikutan di media sosial ya. Skip. Kalau mau ngambil hikmah, ingat masalahnya, bukan orangnya. Jadi nggak perlu bahas orangnya. Tapi hikmahnya aja. Oh berarti kita jangan gini. Udah. Coba ya, wah sekarang ada artis atau ada apa gitu ya di media sosial melakukan kesalahan. Berapa juta orang, berapa ratus orang, berapa ribu orang, berapa juta orang yang membicarakannya. Kira-kira ikhwah tuh kena gibah begitu. Pahalanya gede nggak ikhwah? Karena gibah sebanyak itu orangnya. Inilah fitnah akhir zaman. Nah di sini ada. Tapi bagaimana kadang kala itu ini orang bikin kita sengsara atau merugikan. Mal ini yang merugikan menjadikan kesannya sebagai bentuk kata alhamdulillah ini saya diomongin. Itu yang melakukan kesalahan nggak bener juga tuh gitu mah. Orang bikin kita sengsara. Contohnya bagaimana itu? Itu nanti ada bab khusus ikhwah tentang gibah. Ada perkara yang membolehkan kita untuk gibah. Seperti itu. Contohnya kalau misalkan di hadapan hakim kita sebutkan si fulan ini begini. Kita bukan menjelekkan dan bukan gibah, tapi emang persaksian kita begitu. Tapi kalau kita ngumpul sama temen, kalau kita ngomongin, kita malah ngomongin orangnya. Seperti itu. Ya. Ya mau nggak mau ya, wah kita harus bagaimana ya? Harus sabar. Kalau mau ngomongin pun masalahnya aja ya, wah. Gitu. Dan yang dibahas itu masalahnya, bagaimana jalan keluarnya. Dan memang kadang-kadang kita terpleset gitu ya. Kepleset, ya ngomongin orangnya deh, gitu. Maka dari itu ya setidaknya kita harus sadar gitu ya. Setidaknya kita harus sadar bahwasanya membicarakan orang lain, gibah itu
Aduh, bener-bener lah. Dalam kita Jawharut Tauhid, dalam kitab Tauhid aja dimasukin ya, Wah, tentang gibah. Kenapa? Karena yang bikin bangkrut itu, yang bikin bangkrut amal itu gibah. Habis, sayang. Bersosial ada bagusnya, tapi kalau bersosial ujung-ujungnya ngomongin orang, lebih baik tidak ya, ya. Lebih baik tidak. Makanya banyak ulama itu yang mengasingkan diri. Dan kebanyakan ulama laki-laki ya. Karena yang gampang mengasingkan diri itu laki-laki. Ulama perempuan ada nggak? Ada. Gurunya Imam Syafi'i, Nafisah, perempuan. Istrinya Imam Ibnu Hajar al Asqalani. Tuh. Itu jadi role model ya, ya. Istrinya Imam Ibnu Hajar al Asqalani. Dua suami istri ulama juga tuh, masya Allah. Nggak berhenti-berhentinya menuntut ilmu berdua. Seperti itu, ikhwah. Di sini disebutkan, jadi ini orang memang menyebalkan dan membuat celak-celak kepada kita. Kita ngatain atau ngomongin biar dia itu sadar gitu. Bukan maksud buat gibah, tapi biar ini orang berubah. Tapi malah begitu. Ikhwah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sampaikan, jika kita melihat kemungkaran, maka falyughayyir biyadih. Yang pertama adalah dengan tangan. Fa'ilam yastati', kalau misalnya nggak mampu, bilisan. Kalau nggak mampu juga, bil qalb. Maka kalau udah dikasih tahu masih begitu, nggak usah dipaksain. Yang ada malah kita yang kesel. Buang energi, buang-buang waktu, gitu ya. Cukup nasehatin sekali-sekali aja, jangan keterusan. Sisanya doain aja ya, Wah. Semoga sadar. Seperti itu. Karena kalau secara syariat gitu ya, yang bisa mengubah dirinya itu ya dirinya sendiri. Ya kan? Kita doakan ya Allah semoga dia sadar. Hakikatnya ya Allah juga ya, Wah. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita buang-buang waktu, capek, seperti itu ya. Sampai kita menghabiskan waktu kita untuk hal yang kurang berguna. Ya. Karena kalau kita melihat aib, dosa, kesalahan, diri kita juga banyak, ikhwah. Jadi ingat ya, Ibnu Abbas, ini tuh di dalam kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Dan di Maroki kalau tidak salah juga dinukil ya. Ketika engkau sadar akan aib orang lain, maka ingatlah aib dirimu sendiri. Gitu. Kalau kita ngelihat orang lain berbuat salah, sebelum vonis orang lain itu, lihat dulu diri kita. Itu ya. Jadi jangan ikut-ikutan ya, itu termasuk fitnah akhir zaman. Ya, sayang ya, capek-capek kita sholat, kita beribadah, ini lebih dahsyat lagi ya. Nih, nih lebih dahsyat lagi nih. Ada hadis, ini sering Al-Fakir sampaikan ya sebagai penutup. Ini dahsyat banget nih hadisnya. Ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad ya. Sebentar kita cari. Ada hadis, Allahu Akbar. Ini gara-gara omongan doang ya, wah. Bayangkan ya, gara-gara omongan doang. Ini sebagai bahan evaluasi kita ya.
Dalam Mustadrak juga ada. Al-Fakir Kirim yang Syu'abul Iman ya. Bentar. Al-Jami oleh Syu'abul Iman. Sebentar. Al-Fakir Kirim hadisnya. Para sahabat bertanya, ikhwah, kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Fakir Kirim di grup hadisnya. Dilihat ya, ikhwah ya. Qila li Nabi SAW. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar. Wa taf'alu wa tasaddaqo. Wa tasaddaqo. Wa tu'adzi jiranaha bilisaniha. Nah, lihat ikhwah. Wahai Rasulullah, ini ada perempuan nih. Ini jadi contoh perempuan ya, ikhwah ya. Tapi ya sama aja, laki-laki perempuan sama aja. Tapi di hadis ini perempuan. Ada seorang perempuan. Malamnya itu dia itu sholat. Dalam artian sholatnya bukan sholat 5 waktu. Sholat malam. Sholat tahajud. Ada perempuan rajin sholat. Kita terjemahkannya sholat tahajud ya, ikhwah ya. Ada perempuan yang rajin sholat malam, sholat tahajud, watasumunahar, di siang harinya rajin puasa. Puasanya puasa sunnah. Rajin sholat sunnah di malam hari, rajin puasa sunnah di siang hari. Wataf'alu, dia bekerja di sini maksudnya melakukan amalan-amalan baik ya. Watasaddaq, dan juga dia bersedekah. Tapi watu adzi jiranaha bilisani. Akan tetapi dia itu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lihat jawaban Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW. La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada diri perempuan tersebut. Lihat jawaban Rasulullah. Ketika disebutkan ada perempuan yang amalnya bagus begini, tapi mulutnya ini menyakiti tetangganya. Jawaban Rasulullah SAW adalah la khaira fiha. Perempuan tersebut tidak ada kebaikannya. Ia min ahlin nar. Dan dia termasuk penduduk neraka. Qila, kemudian ditanyakan lagi pada Rasulullah. Wa fulana, ini juga ada perempuan Rasulullah. Tusallil maktubah. Dia cuman sholat 5 waktu doang. Wa tasaddaqu bil athwar. Dan dia sedekah itu cuman sedikit, sedekahmu sedikit. Wala tu'adzi ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti satu orang pun. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW merespon dari pertanyaan sahabat tersebut. Rasulullah menjawab, hiya min ahlil jannah. Perempuan tersebut termasuk penduduk surga. Nah, itu menunjukkan apa ya, Wah? Jangan sampai bangkrut, ya. Kita ngaji seperti ini. Satu, tujuannya untuk saling menasehati. Kita semua pasti punya salah ya. Gitu. Kita semua pasti pernah berdosa. Maka dari itu kita harus sadar itu. Sudah tahu banyak salahnya, jangan ditambah lagi sama ngurusin orang. Begitu ya. Jadi doakan saja ya. Kalau ada apa-apa doakan. Seperti itu ya. Nah, itu sebagai bahan renungan kita ya. Seperti itu. Taib. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.